Banyak bisnis yang punya potensi besar tapi gagal berkembang karena manajemen keuangannya yang kurang rapi. Kalau pembukuan gak jelas, keputusan yang diambil pun bisa salah dan kamu bisa kehilangan peluang untuk sukses. Tapi tenang aja, kali ini saya akan tunjukkan demo Akurat 5. Software akuntansi yang bikin pengelolaan keuangan bisnismu jadi lebih efisien dan praktis. Yuk tonton sampai selesai. Apakah saat ini kamu sedang trial Akurat 5? Bingung gimana cara penerapan Akurat 5 sesuai dengan kebutuhan yang ada di bisnismu? Tenang aja, saya ada fasilitas konsultasi online langsung dengan tim profesional dari Akuret. Halo semuanya, perkenalkan saya adalah Triwo, saya adalah marketing dari Akuret. Saya menyediakan fasilitas konsultasi online gratis langsung dengan saya dan tim trainer dari Akuret. Konsultasi ini gratis, jadi kamu nggak perlu khawatir lagi ada tambahan biaya. Terus, apa aja yang nanti akan kamu dapat ketika kamu mengikuti konsultasi ini? Pertama, kamu akan dijelaskan tentang fitur-fitur yang tersedia di Akurat 5. Kedua, nanti kita akan langsung praktek cara penggunaan Akurat 5 sesuai dengan kebutuhan yang ada di bisnismu. Ketiga, kalau kamu ada kendala pada pembukuan sebelumnya, nanti kamu bisa langsung diskusi dengan tim profesional. Gimana, enak banget kan? Harapan dari fasilitas ini adalah nanti kamu benar-benar yakin kalau Akurat 5 itu dapat memenuhi kebutuhan yang ada di bisnismu sebelum kamu memutuskan untuk membeli software tersebut. Jadi tunggu apa lagi? Langsung daftar aja menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Daftar sekarang karena kuota hariannya terbatas. Sebagai pemilik bisnis ada banyak tantangan yang pastinya akan sering kamu temui, terutama dalam hal keuangan. Contohnya seperti mencatat transaksi harian, mengelola aset seperti barang atau inventaris, sampai menyusun laporan keuangan yang lengkap. Semuanya butuh waktu dan tenaga ekstra, apalagi kalau kamu masih mengerjakannya secara manual. Kalau pembukuan gak tertata dengan baik, kamu bisa kehilangan data penting yang dapat mempengaruhi kebutuhan bisnis. Belum lagi ada kesalahan perhitungan yang bikin laporan keuangan itu jadi salah dan sulit untuk dipercaya. Akibatnya, nanti kamu akan kehilangan kepercayaan dari pelanggan atau mitra di bisnismu. Tapi jangan khawatir, Akurat 5 hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan fitur lengkap seperti pencatatan otomatis, pengelolaan aset, sampai pembuatan laporan yang akurat. Software ini dapat membantu bisnis supaya tetap terorganisir tanpa harus ribet. Nah, dalam video ini saya akan tunjukkan cara kerja Akurat 5 dan gimana software ini dapat membantu bisnismu. Mulai dari mencatat transaksi yang mudah, mengelola stok barang, sampai ke pembuatan laporan keuangan otomatis. Semua langkah ini akan membuat pengelolaan keuanganmu jadi lebih efisien dan rapi. Yuk kita mulai. Nah, ini adalah tampilan awal untuk Akurat 5. Jadi Akurat 5 yang saya gunakan adalah yang varian standar untuk saat ini. Jadi untuk varian Akurat 5 itu kan kita ada 3 jenis ya. Jadi ada standar, deluxe, dan enterprise. Jadi standar itu nanti untuk perusahaan dagang dan jasa. Terus yang deluxe itu untuk perusahaan kontraktor dan perusahaan yang membutuhkan cost and profit center. Dan yang ketiga adalah enterprise itu untuk perusahaan pabrikasi. Nah mungkin untuk ketiga variannya itu yang tadi saya jelaskan secara singkat itu adalah ketiga varian yang dimiliki oleh Akurat 5. Nah, terus kita langsung mulai aja. Jadi nanti di sebelah kiri sini kita menyebut itu dengan modul. Jadi ini adalah modul yang disediakan oleh Akurat Online. Akurat 5, maaf. Jadi sini ada buku besar, KSN Bank, persediaan, penjualan, sampai ke e-faktur. Nah, nanti kalau yang di Deluxe, dia ada tambahan modul lagi untuk RAB. Terus nanti di bagian daftar, di sini kan dia nggak bisa diklik nih. Untuk bagian proyek dan departemen. Nah, nanti kalau di Deluxe, dia udah kebuka. Nah, satu lagi kalau yang Enterprise, nanti dia ada tambahan modul untuk pabrikasi. Kayak gitu. Nah, mungkin itu nanti bedanya. Jadi untuk yang demo kali ini saya akan menjelaskan tentang alur transaksi pembelian, terus nanti transaksi penjualan, terus nanti kita juga bisa untuk mencatat biaya operasional sampai akhirnya nanti kita menghasilkan laporan keuangan. Kayak gitu. Jadi nanti untuk tampilannya atau untuk alurnya gambarannya seperti itu kurang lebihnya. Nah, sekarang kita mulai aja. Jadi sebelum kita melakukan transaksi di Akurat 5, kita harus input master data namanya. Nah, master data di sini kita ada 5 jenis. Jadi nanti kita ada untuk akun perkiraan di sini di daftar akun, terus nanti ada barang dan jasa. Kemudian nanti di daftar kita ada daftar pemasok dan daftar pelanggan. Yang terakhir adalah daftar aset tetap. Jadi nanti kelima master data tersebut nanti kamu bisa input ke dalam Akurat 5. Nah, untuk inputnya nanti kamu nggak perlu khawatir kalau kamu punya datanya udah banyak, pasti kan kamu takut nih kalau inputnya satu persatu. Nah, nanti Akurat 5 ada pilihan untuk importnya. Jadi nanti kamu nggak perlu repot input satu persatu. Untuk template-nya nanti udah disediakan, nanti kamu tinggal copy paste aja, baru nanti kamu import ke dalam Akurat 5-nya. Kayak gitu. Nah, cuma untuk demo kali ini saya nggak akan praktek untuk importnya, jadi nanti saya akan input manual aja di sini. Nah, cuma tadi saya udah input untuk yang daftar akunnya di sini, tadi saya udah input saldo awal.
Soalnya kan nanti kita pakai untuk belanja ya, jadi untuk melakukan transaksi pembelian nanti kita akan pakai akun KSN Bank ini. Nah, nanti di sini kamu juga bisa tambah baru, ubah ataupun hapus. Nanti kamu bisa sesuaikan aja. Nah, terus setelah akun perkiraan tadi saya juga udah input untuk master itemnya. Jadi tadi saya untuk udah input barang A di sini. Nah, ini nanti yang kita pakai untuk transaksi. Jadi kita nanti pakai item tersebut. Nah, ini kan kita stoknya masih kosong ya untuk yang stok barangnya. Yang akun perkiraan kita tutup dulu. Nah, sekarang kita coba untuk transaksinya. Jadi kalau untuk barangnya kosong itu kan berarti kita harus melakukan transaksi pembelian. Supaya ada barang masuk nih ke perusahaan kita. Nah, untuk transaksi pembelian nanti kamu bisa buka yang modul pembelian di sini. Nah, ini adalah alur transaksi pembelian yang disediakan oleh Aquaret 5. Jadi nanti ada permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan barang, faktor pembelian, dan pembayaran pembelian. Ini adalah alur full yang disediakan oleh Aquaret 5. Cuma untuk alur ini nanti kamu nggak harus ngikutin 100% harus sama kayak gini. Nanti kamu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kamu mulainya dari pesanan pembelian, penerimaan, faktur, baru pembayaran. Atau kamu mau langsung dari faktur pembelian, itu nggak jadi masalah juga. Nah, yang paling penting nanti untuk transaksi tersingkatnya itu kita dari faktur pembelian dan pembayaran pembelian. Jadi nanti faktur ini untuk pengakuan hutangnya, terus nanti pembayaran pembelian ini untuk pelunasan hutangnya, kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan aja. Nah, sekarang kita mulainya kalau saya untuk demo kali ini saya akan mulainya dari permintaan pembelian, biar nanti kamu jelas nih untuk cara inputnya itu kayak gimana. Nah, untuk permintaan pembelian nanti gampang banget di sini sebenarnya. Jadi nanti kamu tinggal input aja tanggal itu mau tanggal berapa, terus nanti itemnya apa yang mau kamu beli. Contohnya kan tadi kita mau beli barang A ya, karena barang A kan tadi kosong nih. Nah, kita tinggal input barang A, kayak gitu. Nah, di sini kamu nggak input harganya. Kenapa kayak gitu? Jadi kamu di sini cuma butuh barangnya apa, terus nanti kuantitasnya berapa. Contohnya saya mau belinya 100. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kamu kenapa kayak gitu? Karena di sini kan nanti untuk permintaan pembelian ini dipakai oleh orang gudang. Jadi kamu biasanya kan kalau orang gudang itu dia nggak tahu nih untuk harganya itu berapa, terus nanti pesannya itu ke supplier mana. Jadi dia yang penting itu dia cuma info nih kalau barang tersebut habis dan perlu dibeli. Mungkin kayak gitu aja gambaran singkatnya. Nah, nanti kalau kamu udah oke, ini kan kita udah oke semua ya, kita tinggal simpan. Kamu bisa klik simpan baru atau simpan dan tutup, kayak gitu. Nah, nanti hasil transaksi yang udah kamu input ini bisa kamu cetak juga. Kamu bisa klik yang ke layar di sini, nah nanti tampilannya kayak gini. Ini adalah template default untuk print out permintaan pembelian. Nah, untuk template printout ini nanti kamu bisa edit sesuai dengan kebutuhan perusahaan kamu. Jadi nanti Aquaret 5 tuh menyiapkan beberapa rumus yang kamu bisa gunakan. Jadi nanti kamu bisa tambah logo, tambah kolom, atau nanti tambah rumus-rumus lainnya. Nah, kita berarti udah selesai nih untuk transaksi permintaan pembelian. Berarti orang gudang udah request nih pembelian ke bagian purchasing. Nah, di sini kan kalau untuk permintaan dia belum ada jurnal yang terbentuk ya, karena baru pencatatan aja. Jadi belum ada jurnal yang terbentuk dan di sini barangnya pun dia belum masuk. Karena kan kita baru pesan doang nih, baru permintaan barang aja. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pesanan. Berarti barang yang kita input tadi udah mau di-order nih sama bagian purchasing-nya. Di sini nanti kamu tinggal input aja. Nama pemasoknya dulu kita isi, maaf. Pemasoknya karena saya belum masukin daftar pemasoknya di sini, ini kita pakai pemasok umum aja. Jadi kita pakai yang bawaan aja, terus alamatnya kamu bisa isi, alamat perusahaan kamu, terus kamu tinggal tarik dari requisition di sini. Ini adalah transaksi permintaan pembelian ya, atau permintaan barang yang tadi udah kita input. Ini kita oke, dan nanti kelihatan. Oh, ternyata bagian gudang minta beli untuk barang A nih sebanyak 100 pieces. Baru di sini kamu masukin harga. Jadi harganya itu berapa untuk si barang A tersebut. Ternyata dia harganya 100.000. Nah, kayak gini. Misalkan barang A itu per pieces harganya 100.000. Baru kan nanti dia bagian purchasing yang mesan kan ya. Terus nanti dia mesannya ke pemasok umum. Di sini juga nanti kamu bisa masukin terminnya. Misalkan kamu ternyata ada tempo untuk pembelian barang tersebut. Cuma kalau untuk bawaan defaultnya dia kan baru ada COD aja. Kamu bisa tambahin lagi sebenarnya kamu tinggal klik syarat baru, nah nanti kamu langsung masuk ke fiturnya. Nanti kamu bisa sesuaikan aja. Cuma kita COD aja di sini contohnya. Nah, ini kan kita udah ya. Berarti misalkan, oh saya udah nih untuk yang PO. Nah, PO ini juga nanti dia ada template untuk print out-nya.
Nah, ini tampilan default-nya kayak gini untuk print out-nya. Dia masih sederhana karena kita masih pakai yang bawaan dari sistem ya. Dia tampilannya kayak gini. Nah, ketika kamu pas input transaksi terus kamu klik ke layar ini, dia langsung tersimpan, transaksinya langsung otomatis. Nah, sekarang kita berarti lanjut lagi. Untuk pesanan pembelian juga dia belum ada jurnal yang terbentuk, karena kita baru catat transaksi aja nih, baru pemesan aja ke bagian pemasoknya. Nah, di sini nanti baru ada jurnal yang terbentuk ketika kita melakukan penerimaan barang. Nah, kenapa begitu? Karena kita udah ada barang yang masuk ke perusahaan kita, otomatis kan nanti ada nilai persediaan kita yang bertambah. Sini nanti kamu tinggal masukin nama pemasoknya siapa, nah terus nomor terimanya itu berapa. Ini kita asal dulu aja nomor terimanya, baru kita klik pilih pesanan. Nah, nanti akan tampil. Nah, di sini juga kamu nggak akan muncul harganya itu berapa. Kenapa begitu? Ya karena ini kan nanti dipakai orang gudang juga sebenarnya. Jadi yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kalau orang gudang itu biasanya kan nggak tahu harganya itu berapa. Makanya dia hanya tampil tuh nama itemnya sama kuantitasnya aja berapa. Kayak gitu. Nah, ini kita udah oke, berarti kita tinggal simpan dan tutup. Nah, berarti udah ada barang yang masuk. Kalau kamu lihat di barang di sini kan tadi kita kuantitasnya 0 ya. Kalau kita refresh, dia akan bertambah. Jadi ada 100 pieces nih di sini. Nah, terus kalau kita ngelihat ke laporannya, kita bukanya yang laporan raca ya, biar nanti kita kelihatan nilai persediaannya. Nah, ini adalah laporan raca kita, dia tampilannya kayak gini. Jadi kita yang saldo awal akun kas kita tadi yang 100 juta. Nah, terus kita ada persediaan barang nih, yang tadi apa, barang masuk yang kita pesan. Jadi ada barang masuk senilai 10 juta rupiah. Terus kita juga ada hutang pembelian belum ditagih. Kenapa hutang pembelian belum ditagih? Karena kita baru dikirim barang aja, belum ditagih lah istilahnya, belum dibuatkan invoice dari pemasoknya, baru dikirim barangnya aja. Nah, nanti ketika kita melakukan input faktor pembelian, dia akan berubah jadi hutang usaha atau hutang dagang di sini. Nah, kita lanjut lagi. Itu kan tadi kita udah pembelian ya, tadi kan kita udah penerimaan barang, sekarang kita ke faktur pembelian. Faktur pembelian kita masuk, kita klik aja langsung. Nah, kita pilih lagi pemasoknya dari siapa, terus invoice-nya kita klik juga. Berapa nomor invoice yang kita dapat dari si supplier atau pemasoknya. Baru di sini kita ngambilnya itu dari penerimaan barang. Kita ambil, nah nanti kelihatan. Oh, ternyata kita ada penerimaan barang A sebanyak 100 pieces. Dengan harga satuan itu 100.000, totalnya jadi 10 juta rupiah. Dan ini nanti terminnya nanti kamu bisa sesuaikan lagi yang tadi saya bilang. Terus kalau kita klik layar, nanti kita juga ada tampilan untuk invoice-nya atau faktur pembeliannya. Nah, ini tampilannya kayak gini. Nah, kalau udah kita input faktur pembelian, itu kan nanti untuk pengakuan hutangnya ya. Otomatis kita ada utang usaha kalau kita refresh di sini. Nah, kayak gini. Jadi kita ada utang dagang di sini. Nah, terus di daftar laporannya kita juga ada laporan hutangnya. Sebentar, laporan hutang dan pemasok. Nah, terus nanti kamu bisa sesuaikan kamu mau buka laporan utangnya apa. Jadi nanti kita sediakan beberapa laporan utang di sini. Contohnya kita mau ngelihat laporan yang utang beredar di sini. Kamu tinggal klik 2 kali. Nah, nanti kamu tinggal pilih aja parameternya. Nanti kita ada parameter tanggalnya mau per tanggal berapa. Kita per tanggal 31 Januari. Kita klik oke. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata kita punya utang ke pemasok umum. Ini tanggal fakturnya 31 Januari, terus jatuh temponya tanggal 31 Januari. Karena kan tadi kita COD ya. Nah, nanti kalau kamu misalkan pakai termin atau pakai tempo, ini nanti dia akan berubah. Misalkan 30 hari ya, nanti dia akan berubah ke 30 hari ke depan. Nah, ini adalah nilai faktur yang harus kita bayar. Jadi kita hutang ke pemasok umum ini senilai 10 juta rupiah. Kayak gitu. Nah, nanti ketika kita mau melakukan pelunasan, berarti kita langsung masuk lagi ke transaksi yang selanjutnya. Transaksi selanjutnya adalah kita nanti untuk yang pembayaran pembelian di sini. Nah, kita tinggal klik aja di sini, bayarnya kemana? Ke pemasok umum. Nah, nanti kan dia kelihatan kayak gini ya. Nah, terus nanti kelihatan, oh ternyata kita punya hutang nih. Ke pemasok umum, ini transaksinya, ini invoice nomornya, terus transaksinya, terus jatuh temponya, dan nilainya. Jadi nilainya ada berapa. Nah, kita tinggal klik bayar aja di sini. Kita mau bayarnya berapa? Contohnya mau 10 juta, ya berarti kita tinggal masukin 10 juta, atau kita mau
bayarnya berapa. Contoh kita mau bayarnya 5 juta dulu. Nah, ini bisa juga. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan, kamu mau bayarnya parsial juga boleh, atau mau bayar langsung lunas semuanya juga boleh, kayak gitu. Nah, di sini juga kamu bisa pilih akun kasnya itu yang kamu mau pakai akun apa. Jadi kan tadi kita ada kas besar, kas kecil, sama bank ya. Cuma tadi karena saldo awalnya di bank, berarti kita pakai bank aja di sini. Nah, terus kan ini udah ya, ini tinggal simpan. Nah, berarti kan kita baru bayar 5 juta aja. Jadi dari 10 juta kita baru bayar 5 juta. Otomatis di laporan utangnya pun dia akan berubah karena kan dia masih ada sisa 5 juta ya dan kita udah melakukan pembayaran. Kita klik perbarui di sini. Nah, nanti dia tampilannya kayak gini. Berarti dari nilai fakturnya 10 juta, nah sekarang kita nilai utangnya tinggal 5 juta aja. Karena tadi kita udah bayar 5 juta. Nah, terus kalau kita ngeliat di laporan neracanya, utang dagangnya pun akan berkurang dan saldo kas and bank kita juga akan berkurang. Nah, kayak gitu. Jadi dia akan real time laporannya. Nah, berarti kan ini kita udah kelar untuk alur transaksi yang pembeliannya ya. Berarti kita udah melakukan pembelian barang di sini. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Oh, ini kita kan tadi masih ada 5 juta ya, kita lunasin dulu sekalian, maaf. Nah, kalau ngelunasin semuanya atau ngelunasin sisanya, kamu tinggal klik aja pemasoknya, apa nama pemasoknya itu siapa, terus bayarnya pakai akun mana kayak tadi. Nah, nanti dia kelihatan langsung sisanya. Kamu tinggal klik bayar aja. Nah, kan dia nanti sisanya 5 juta ya. Kalau udah kamu tinggal simpan tutup, dan di hutang beredar pun dia akan menghilang karena dia udah lunas. Terus di laporan neraca pun yang tadinya ada 5 juta, dia akan menghilang, kayak gitu. Dan di sininya pun akun kas and bank-nya dia akan berkurang. Jadi sisanya 90 juta aja. Karena uangnya udah kita pakai untuk bayar transaksi nih ke pemasok tersebut. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Berarti transaksi pembelian kita udah selesai. Terus sekarang kita lanjut lagi ke transaksi yang penjualan. Transaksi penjualan di sini kamu tinggal masuk aja ke modul penjualan. Nah, untuk alurnya sebenarnya dia hampir mirip kayak transaksi pembelian. Cuma kan dia berkaitannya dengan pelanggan ya. Jadi nanti di sini kita ada penawaran, terus nanti ada pesanan penjualan, ada pengiriman, faktur, dan penerimaan. Untuk alurnya juga kamu nggak harus ngikutin 100% sama kayak di Akurat 5. Kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Yang paling penting untuk alur tersingkat tetap di faktur dan penerimaan. Kayak gitu. Jadi dua transaksi ini adalah dua transaksi yang minimal harus kamu lakukan di Akurat 5. Nah, kemudian kita lanjut lagi, contohnya kita mau mulainya dari pesanan penjualan aja di sini. Nah, kamu tinggal klik pesanan penjualan. Berarti kita ada pelanggan yang mau pesan nih. Ternyata kita mau jual ke pelanggan umum. Pelanggan umum mau pesan apa? Contoh dia mau pesan barang A ternyata. Barang A-nya berapa dia mau mesennya? Contoh dia dari kan tadi kita ada 100 ya, dia mau mesennya 30. Harganya berapa per unitnya? Dia mau kita mau jualnya tuh harganya 300.000. Kayak gini. Nah, berarti kita mau ngejual ke pelanggan umum barang A sebanyak 30 pieces senilai 300.000 untuk satuan apa, harga satuannya. Jadi totalnya kita ada 9 juta. Nah, kalau dia ada termin di sini kamu bisa masukin, kalau nggak ada berarti kita tinggal simpan dan tutup. Kayak gitu, berarti kita udah melakukan pesanan penjualan. Nah, di pesanan penjualan ini dia hampir sama kayak pesanan pembelian, dia belum ada jurnal yang terbentuk. Karena dia bahasanya itu atau istilahnya dia hanya mencatat aja. Jadi dia ngasih tahu nih kalau pelanggan tersebut itu baru melakukan pesanan. Jadi kita harus nyiapin barang tersebut. Nah, nanti jurnalnya itu mulai terbentuk ketika kamu melakukan pengiriman pesanan. Ini kan nanti ada barang yang keluar ya. Otomatis nanti nilai persediaan kita akan berkurang. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja nama pelanggannya siapa. Terus kita tinggal ambil dari pesanan di sini. Nah, nanti kelihatan, oh ternyata kita mau kirim barang A ke pelanggan umum sebanyak 30 pieces. Nah, di sini juga dia nggak muncul harganya ya, karena dia kan untuk dipakai orang gudang. Jadi dia nggak muncul di sini. Nah, kalau udah oke, kamu tinggal klik aja, simpan dan tutup. Nah, saya mau nunjukin lagi yang tadi saya bilang, jadi setiap transaksi yang kita input di sini kita udah ada hasil cetakannya. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau kamu sebelumnya nggak punya desain cetakan nih. Nanti kamu udah disediain, nanti kamu tinggal edit aja. Ada tampilannya kayak gini untuk surat jalannya. Jadi kelihatan barang A sebanyak 30 pieces kita kirim ke pelanggan umum. Nah, sekarang kita lanjut lagi, ini saya sambil buka juga laporan neracanya.
Jadi kan tadi saya bilang ketika kita melakukan pengiriman pesanan otomatis ada jurnal yang terbentuk. Dan di sini nanti nilai persediaan kita juga akan berkurang karena kita udah mengirim barang. Nah, kayak gini. Jadi itu ke barang yang terkirim. Jadi tadi yang barang dagang apa, persediaan barangnya itu kita 10 juta, jadi kita dipecah. Jadi barang terkirim 3 juta dan persediaan barangnya jadi 7 juta. Nah, terus kita lanjut lagi ke faktur. Sekarang kita nagih nih ke pelanggan tersebut. Karena pelanggan tersebut barangnya udah sampai dan kita mau nagih. Kita tinggal masuk ke faktur penjualan di sini. Alurnya sama lagi, kita tinggal input aja nama pelanggannya siapa. Nah, terus nanti invoice number-nya kan kita udah masukin, terus terminnya nanti kamu bisa masukin juga. Terus kita ambil yang dari pilih pengiriman. Kita klik oke, nah nanti kelihatan. Nah, berarti kita udah mau nagih nih ke pelanggan umum ini barang A senilai atau sebanyak 30 pieces senilai 9 juta rupiah total semuanya. Nah, terus nanti kita bisa lihat tampilan invoice-nya di sini. Nah, ini nanti kita bisa kasih ke customer-nya. Jadi nanti untuk dokumentasinya juga kita udah lengkap. Nah, ini kan udah oke, berarti nanti di sini yang tadi hampir sama kayak laporan utang, nanti kamu juga ada laporan tambahan untuk laporan piutangnya. Jadi ini kan berkaitan dengan pelanggan ya. Nah, nanti kamu bisa lihat di sini faktur belum lunas. Nanti kamu tinggal pilih parameternya tanggal berapa. Nah, nanti kelihatan. Ya, tampilannya nggak jauh beda sebenarnya kayak laporan utang. Ya kayak gini, dia cuma berkaitannya kan karena kalau penjualan itu ke pelanggan, kalau utang kan dia ke pemasok. Dia tampilannya mirip kayak gini. Nah, kalau pelanggan tersebut mau ngelunasin, ya berarti nanti kita tinggal di sini. Kita tinggal masuk lagi ke modul penjualan, kita ke penerimaan penjualan. Nah, kita dari pelanggan umum, kita mau terimanya itu ke akun apa? Contoh dia mau bayar kan langsung ke perusahaan kita ya, kita masukin ke kas besar dulu contohnya. Nah, dia mau bayar yang ini, bayar 9 juta rupiah. Kalau udah oke, kamu tinggal simpan dan tutup. Nah, ini kita udah berhasil, berarti nanti kita tinggal buka di laporannya. Jadi di laporan racanya, karena kita ada uang masuk, otomatis akun kas kita akan bertambah dan bank kita juga akan bertambah. Kita perbarui, nah tampilannya kayak gini. Jadi yang tadinya uang kita 90 juta, sekarang itu sisanya kita jadi 99 juta, jadi bertambah nih. Nah, tapi nilai persediaan kita berkurang. Yang tadinya 10 juta jadinya 7 juta. Kayak gitu. Nah, terus kita karena melakukan penjualan ya, berarti kita nanti ada laporan laba ruginya. Ini juga kalau kita perbarui dia langsung kosong karena udah lunas. Kita buka laporan laba ruginya yang standar aja. Nanti kamu sudah ada banyak nih laporan laba ruginya, nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, kita per bulan ini aja. Kita oke, nah dia tampilannya kayak gini. Jadi kita ada pendapatan senilai 9 juta rupiah, terus kita ada HPP ini COGS-nya ini senilai 3 juta rupiah. Berarti kita punya laba kotor senilai 6 juta. Nah, pendapatan yang laba bersihnya juga kita 6 juta rupiah karena kita belum ada biaya operasional. Jadi kita baru ada pendapatan dan HPP-nya aja. Nah, untuk mencatat biaya operasional nanti juga gampang banget sebenarnya. Ini kita langsung aja contohnya. Jadi untuk yang biaya operasional kita masuk ke sini, ke modul Kas and Bank, terus nanti kita pilih yang pembayaran. Pembayaran di sini nanti kamu tinggal pilih aja nih, kamu mau bayarnya pakai akun apa. Contoh kita mau bayarnya pakai akun kas. Nah, di sini kita pilih, mau bayar apa. Nanti kan kamu ada akunnya banyak nih, kamu bisa sesuaikan di sini. Nah, dia ada biaya-biaya lainnya, nanti kamu bisa masukin, contoh kita mau bayar biaya listrik. Kita tinggal klik aja, berapa yang mau kita bayar? Contohnya kita mau bayar listrik 500.000. Oh, 5 juta, kelebihan. Nah, dia kayak gini, terus nanti kamu klik yang ini, yang gambar kalkulator. Nah, supaya nanti dia terhitung atau nilainya itu akan masuk di sini. Kalau udah oke, kamu tinggal simpan dan tutup. Dan di sini pun nanti kamu juga ada dokumentasinya atau hasil print out-nya. Jadi kalau kamu mau print terus kamu mau simpan, ini kita juga ada di sini. Nah, terus kalau kita lihat lagi di laporan laba ruginya, kita refresh, dia akan masuk di sini. Kayak gitu. Jadi nanti biaya operasional di sini akan masuk. Tadi kan kita masuknya biaya listrik itu 500.000 ya, nanti tampilannya kayak gini. Jadi dari yang untungnya 6 juta itu dikurangi beban operasional 500.000,
totalnya itu jadi 5.500.000 untuk laba bersihnya. Nah, kalau nanti kamu punya beban-beban lainnya, dia akan muncul semuanya di sini. Nanti kurang lebihnya dia tampilannya kayak gini. Cuma ini saya tampilkan yang sederhana aja di sini, biar kita nggak terlalu panjang juga durasinya. Nah, berarti kita udah semuanya tadi kita udah transaksi penjualan, transaksi pembelian, terus tadi kita input apa, menghasilkan laporan keuangan juga. Ini kita udah selesai semua. Jadi mungkin itu gambaran singkat untuk cara penggunaan atau alur transaksi yang ada di Akurat 5. Mungkin kalau untuk tiap perusahaan itu kan dia kebutuhannya beda-beda ya. Jadi nanti pastinya dia nggak umum kayak gini, ini kan saya penjelasannya umum aja. Nah, nanti misalkan kamu butuh penjelasan akurat online yang sesuai dengan kebutuhan perusahaanmu, nanti kamu bisa daftar untuk konsultasi online-nya. Jadi nanti saya menyediakan paket konsultasi online atau fasilitas konsultasi online gratis sebelum kamu memutuskan untuk membeli Akurat 5. Jadi harapannya nanti sebelum kamu membeli Akurat 5 itu kamu udah benar-benar yakin nih kalau Akurat 5 ini bisa membantu atau memenuhi kebutuhan yang ada di perusahaan kamu. Baru nanti kalau udah oke, kamu bisa lanjut untuk membeli Akurat 5 tersebut. Kayak gitu. Nah, untuk link pendaftaran konsultasi online-nya, kamu bisa klik aja di kolom deskripsi. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang demo Akurat 5. Gimana? Keren banget kan? Dengan Akurat 5, semua pengelolaan keuangan jadi lebih praktis dan gak ribet. Kamu bisa fokus mengembangkan bisnis tanpa perlu pusing memikirkan pembukuan. Kalau kamu penasaran, klik link yang ada di kolom deskripsi untuk coba gratis Akurat 5. Ini adalah langkah awal untuk membuat bisnismu jadi lebih profesional dan terorganisir. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang demo Akurat 5. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.